Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Widianti dengan NPM 1152329 dari Program Studi Sistem Informasi akan membahas metodologi pengembangan sistem informasi, yaitu metodologi waterfall dan prototyping. Waterfall dan prototyping sendiri merupakan bagian dari SDLC, yaitu kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi atau perangkat lunak. Sebelumnya, apa itu SDLC? SDLC merupakan singkatan dari System Development Life Cycle, yaitu proses yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Bisa dilihat dari gambar di samping kanan ini merupakan proses SDLC mulai dari planning, analisis, design, implementation, testing and integration, dan maintenance. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu metodologi waterfall. Metodologi waterfall atau metode air terjun sering dinamakan siklus hidup klasik atau classic life cycle. Model ini dikenal sebagai linear sequential model, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Model ini juga mengikuti urutan yang jelas dan tidak memungkinkan untuk kembali ke fase sebelumnya tanpa memulai ulang proses. Berikut adalah tahapan metodologi waterfall. Pertama, analisis kebutuhan atau planning. Artinya, pada tahap ini, pengembang sistem akan menganalisis dengan mencari informasi bisa dengan cara wawancara, diskusi, atau survei secara langsung kepada pengguna. Lalu, informasi yang didapatkan akan digunakan untuk membuat perangkat lunak yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Kedua, desain. Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu menentukan perangkat keras atau hardware dan sistem persyaratan apa yang akan membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Ketiga, implementation. Pada tahap ini, pengembang melakukan coding dan menguji setiap unit yang akan dikembangkan. Keempat, verification. Pada tahap ini, pengembang akan menguji sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Dan yang kelima, maintenance. Ini merupakan tahap akhir dari metode waterfall, yaitu melakukan pemeliharaan seperti memperbaiki bug dan memperbarui sistem setelah implementasi. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari metode waterfall. Kita bahas keunggulan terlebih dahulu. Pertama, kualitas dari sistem yang dihasilkan akan baik karena pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sehingga meminimalisir kesalahan yang mungkin akan terjadi. Kedua, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melangkah ke fase berikutnya. Lalu kelemahannya, pertama, waktu pengembangan lama dan biaya mahal. Kedua, diperlukan manajemen yang baik. Ketiga, kesalahan kecil akan menjadi masalah yang besar. Dan keempat, jarang mengikuti urutan sekuensial atau runtutan seperti yang ada pada teori. Iterasi atau perulangan seringkali terjadi, dan hal ini bisa menimbulkan masalah baru. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu metodologi prototyping. Metodologi prototyping digunakan untuk memberikan gambaran awal tentang aplikasi yang akan dibangun melalui rancangan prototipe yang dievaluasi oleh pengguna, di mana hasil evaluasi ini menjadi pedoman untuk pengembangan aplikasi akhir. Dengan rancangan yang cepat dan antarmuka yang mudah dipahami, metode ini memungkinkan deteksi kesalahan lebih awal dan mempercepat proses pengembangan. Berikut merupakan tahapan metodologi prototyping. Pertama, identifikasi kebutuhan atau komunikasi. Pada tahap ini bertujuan agar mendapatkan beberapa hal, yaitu seperti informasi untuk kebutuhan sistem, persyaratan sistem, serta permasalahan yang dapat diselesaikan sistem nantinya. Kedua, perencanaan dan permodelan. Pada tahap ini artinya perencanaan dan permodelan awal sistem secara cepat untuk membangun sistem awal yang berisi tampilan sistem atau interface dan yang akan dihasilkan sistem nantinya. Ketiga, pengembangan prototipe. Pada tahap ini yaitu dibentuknya atau dibuatnya hasil dari permodelan dan perencanaan yang sebelumnya. Keempat, pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, prototipe yang telah dibuat akan diserahkan kepada pengguna untuk diuji coba dan dievaluasi. Jika ada ketidaksesuaian, maka pengguna akan memberikan feedback yang berguna untuk perbaikan sistem nantinya. Selanjutnya, kita akan membahas keunggulan dan kelemahan dari metodologi prototyping. Kita bahas keunggulannya terlebih dahulu. Pertama,
memungkinkan adanya komunikasi baik antara pengembang sistem dan pengguna, terutama dalam mencapai kesamaan persepsi mengenai model sistem yang akan menjadi dasar pengembangan sistem operasional nanti. Kedua, pelanggan atau pengguna terlibat secara aktif dan berpartisipasi dalam menentukan model sistem dan sistem operasional, terutama dalam mencapai kesamaan persepsi mengenai model sistem yang akan menjadi dasar pengembangan sistem operasional. Dan ketiga, sistem yang dibangun memiliki kualitas sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita bahas kelemahannya. Pertama, biaya pembuatan prototipe. Kenapa? Karena pembuatan prototipe seringkali dilakukan dengan anggaran pengembangan yang terbatas, sehingga harus dilakukan dengan sumber daya seminimal mungkin agar tidak membebani biaya pengembangan secara berlebihan. Kedua, keterlibatan klien yang berlebihan. Kenapa? Karena jika terlalu banyak keterlibatan klien, proses pengembangan akan terganggu. Dan yang ketiga, modifikasi berlebihan, karena terlalu banyak feedback. Hal ini dikarenakan jika terlalu banyak feedback yang diberikan, maka akan banyak juga dilakukan modifikasi pada prototipe. Hal itu tidak baik untuk proyek. Lalu kesimpulannya, metodologi waterfall cocok digunakan dalam pengembangan besar seperti iOS 18 oleh Apple, di mana setiap tahapan harus terstruktur, terencana, dan tidak mudah berubah. Beda halnya dengan prototyping. Prototyping cocok untuk proyek seperti peningkatan fitur AI di ChatGPT oleh OpenAI, di mana pengembangan dilakukan secara fleksibel dengan banyak umpan balik dan iterasi dari pengguna. Sekian pembahasan metodologi pengembangan sistem dari saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk diberi arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.